Oke, cek sound. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik, Oke, semoga dalam keadaan yang sehat ya. Seperti biasa, pagi ini kita akan melakukan analisa market ya dalam program GK Invest Palembang Trade Opportunities Today. Hari ini kita akan lihat berita-berita apa saja yang akan dirilis dan kita akan lihat pergerakan dari instrumen-instrumen yang akan kita transaksikan secara teknikal, di mana area-area pembelian dan penjualan terbaik, seperti apa trennya dan seberapa besar range-nya hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang berada pada Zoom. Saya ucapkan selamat pagi dan semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat. Baik, langsung aja kita masuk ke kalender ekonomi untuk melihat data apa saja yang akan dirilis hari ini. Selasa 26 Oktober 2021. Oke, untuk secara garis besar, teman-teman, untuk hari Selasa memang untuk rilis berita yang masih minim, artinya berita pun ini masih cenderung low sampai medium impact untuk pengaruhnya pada pasar. Artinya ketika rilis berita ini sepertinya tidak akan terlalu mengguncang pasar ya. Jadi hari Selasa ini kita bisa lihat ada satu, pertama data dari Euro, dari kawasan Euro ya di Jerman. Ini ada pidato wakil gubernur Jerman Batz ya. Ini yang akan pidato pada pukul 19.45. Dan juga di sini ada pidato ECB Enria ya, jadi ini anggota dari Euro Central Bank. Tapi kalau kita melihat dari pidatonya pun ini tidak akan terlalu mempengaruhi pasar, terutama pada instrumen Euro. Kemudian di jam 20.00 ini juga ada indeks harga rumah komposit. Pengaruhnya juga masih tergolong low terhadap pasar. Dan di jam 21 ini juga ada kepercayaan konsumen CB yang pengaruhnya tergolong medium ketika data ini dirilis. Nah, ini yang mesti kita perhatikan untuk hari ini adalah penjualan rumah baru ya, yang akan dirilis pukul 9 malam nanti. Data sebelumnya pada bulan sebelumnya ya, September, itu menunjukkan angka 740.000 dan diprediksi meningkat jadi 760.000. Ini untuk penjualan rumah baru, dan kita akan lihat seperti apa nanti rilisnya. Tentunya data yang lebih besar daripada 760.000 ini berdampak positif terhadap indeks dolar, dan sebaliknya juga jika datanya dirilis lebih kecil daripada 760.000 maka dampaknya akan negatif terhadap indeks dolar. So hari ini Selasa, teman-teman perhatikan data tersebut jam 9 malam nanti ya untuk penjualan rumah baru. Jadi fokus kita di sini.
Itu untuk kalender ekonomi hari ini, teman-teman, dan kita langsung masuk ke technical analisa. Ya, seperti biasa kita analisa indeks dolar ya. Ya, setelah ranging kemarin di level 93.5, kita lihat ini ada tekanan buyer yang cukup signifikan ya pada indeks dolar. Ini teman-teman bisa lihat di candlestick 4 jam, ini tepatnya malam hari tadi. Ini ada pembelian yang cukup signifikan pada indeks dolar, dan di mana juga level 93.5 ini merupakan level support ya. Support yang cukup signifikan karena sebelumnya level ini pada tanggal 22 September 2021 merupakan area resisten. So, ini adalah resisten become support. Dan kita bisa lihat di area ini tekanan belinya cukup besar. Kalau kita melihat secara tren, memang indeks dolar ini masih dalam tren kenaikan, teman-teman ya. So, kalau kita melihat dari gerakan kemarin, maka hari ini pun untuk indeks dolar saya lihat masih berpotensi untuk naik ya. Sampai ke level ini kita bisa lihat resisten yang paling dekat, ini ada di level 94.16. Kemungkinan besar level ini atau area ini yang akan dicapai oleh indeks dolar untuk hari ini. Dan untuk range, kita bisa tentukan harga terendah kemarin sebagai level supportnya. Ini support yang cukup signifikan ya, karena sudah 3 kali dicoba dan belum jebol juga. Ini pertama, kedua, ketiga, artinya ada triple bottom, yang artinya support di level ini cukup signifikan. Dan untuk area atas atau resisten kita bisa lihat di level 94.1, ini menjadi tahanan atas yang paling dekat. Setelahnya mungkin kalau memang area ini bisa di breakout, ada harga yang bisa menembus level ini, maka kenaikan akan berlanjut sampai ke level tertingginya di 94.4. Jadi untuk range hari ini untuk indeks dolar 93.5 untuk bawah dan di atasnya 94.1. Begitu teman-teman ya untuk indeks dolar, dan kita lanjut ke euro. Oke, ini juga tepatnya semalam ya, karena memang indeks dolar kembali menguat. Kita lihat euro ini keluar dari pola up channel-nya, bahkan breakout ya. Ini teman-teman bisa lihat, kemarin kita lihat ini ada pergerakannya di area support, ternyata di breakout oleh gerakan yang cukup signifikan. Ini dipengaruhi oleh kenaikan dolar juga. Jadi euro pun ini sudah breakout yang menandakan bahwa tekanan jual ini masih akan berlanjut untuk hari ini kalau saya lihat. Dan untuk target penurunan sebelumnya ini kita bisa lihat terendah ada di level 1.1570. Jadi ini area supportnya yang merupakan target juga untuk penurunan euro. Ini potensi untuk euro akan lanjut ke level ini ya, di mana level 1.157-an ini merupakan support yang cukup signifikan. Kenapa? Karena jika harga bisa melewati dari level ini, maka trennya akan balik turun, balik ke tren penurunan. Kita bisa lihat bahwa gelombang terendah terdekat ada di sini, di level ini. Ya, artinya selagi harga masih berada di atas dari gelombang terendah ini, maka trennya kita bisa lihat masih naik ya. Namun nanti jika di breakout, artinya trennya udah berubah turun. Yang artinya juga penurunan akan terus berlanjut sampai bisa ke level terendah lagi di 1.1529 gitu ya. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa reaksinya ketika harga berada di area support ini. Apakah berhasil diangkat oleh buyer lagi atau sellernya masih kuat untuk menguasai perdagangan euro terhadap USD ini. Untuk hari ini range euro kita bisa lihat bahwa area bawah atau jadi target penurunan bisa di level 1.15772 ya. Ini level penurunannya, dan untuk atas saya lihat kenaikan pun masih akan terbatas mungkin sampai ke level 1.1640-an. Jadi resistennya ada di level ini ya, level support dari uptrend line ini. Support uptrend line ini sudah berfungsi sebagai resisten atau tahanan atas harga. Ya, agak sulit untuk pergerakan harga bisa naik lebih dari resisten ini, kecuali memang ada penurunan yang cukup signifikan terhadap indeks dolar. Ya pastinya jika nanti data yang dirilis ya untuk penjualan rumah baru nanti negatif, tapi untuk datanya harus lebih jauh ya daripada forecast. Nah, baru bisa kita lihat ada kenaikan yang cukup signifikan juga pada euro. Namun jika nanti datanya positif ya, maka akan terjadi tekanan lagi terhadap euro ini.
Itu ya. Jadi untuk range bawah di sini 1.15720 dan untuk atasnya di level 1.1640. Rekomendasi teman-teman cari posisi jual untuk euro ya. Karena kita lihat uptrend line sudah di breakout. Untuk teman-teman yang pengen bertanya, silakan aja buka mic-nya atau nanti diketik di kolom chat ya. Itu ya untuk euro hari ini masih berpotensi untuk turun. Kita lanjut ke sterling. Jadi kalau kita ngelihat sterling ini dia masih konsisten bergerak di area dari up channel ya. Jadi semalam walaupun ada kenaikan dolar yang cukup signifikan tapi tidak terlalu mempengaruhi sterling ya. Yang artinya pergerakan sterling ini dari kemarin masih dalam range yang cukup sempit. Bahkan harga sekarang ini masih hampir sama seperti harga kemarin 1.3760-an. Dan kalau kita melihat sekarang pergerakan harga, ini harga berada di level support, yang artinya ada kedua kemungkinan. Pertama, di level support ini akan ada buyer yang bisa mengangkat lagi harga, karena memang secara tren untuk sterling ini masih naik ya. Atau kemungkinan kedua potensinya adalah breakout ya. Mungkin sama ceritanya seperti euro tadi kalau memang harga breakout. Yang artinya kalaupun breakout nanti penurunan akan berlanjut sampai ke gelombang terendah terdekat di level 1.3670. Itu kalau support dari trendline di breakout. Kalau kita lihat sekarang pergerakan harga masih tertahan di area support, yang artinya posisi beli ini masih lebih ideal untuk saat ini ya. Kalau teman-teman pengen pasti tunggu dulu ada candlestick yang cukup signifikan nanti yang bisa menjadi dasar kita untuk masuk pasar. Candlestick buyer yang masuk ya, candlestick hijau dengan volume yang cukup signifikan, ataukah candlestick seller yang bisa membreakout dari support trendline ini secara signifikan. Kita tunggu. Tapi kalau teman-teman mau spekulasi pergerakan harga sekarang berada di area support, maka ideal posisinya adalah posisi buy. Untuk target posisi buy, kita bisa ambil di harga tertinggi beberapa waktu yang lalu masih di level 1.3830-an. Ini level targetnya untuk posisi buy seandainya memang area support ini kuat. Jadi targetnya di sini ya untuk target awal saya rekomendasikan di sini. Dan untuk stop loss tentu di bawah dari down trend line ini, support trend line ini ya. Jadi teman-teman bisa pasang stop loss di level 1.3720, artinya ada sekitar 40 pip dari harga sekarang untuk manajemen resikonya posisi buy ya. Untuk posisi sell saya belum merekomendasikan sekarang karena pergerakan harga sekarang masih di area support, kecuali memang ada konfirmasi supportnya di breakout. Ya, jadi kalau ada breakout seperti euro tadi, ya, seperti euro ini ya, breakout itu seperti ini. Nah, jadi ketika pergerakan harga berada di level support, ya, ini harga naik sampai ke resisten. Resisten ini adalah harga tertinggi, ternyata ini jadi triple top ya, kita lihat euro, dan ini di breakout. Nah ini breakout teman-teman. Candle-nya menembus dari support dengan volume yang signifikan dan harga tutup di bawah. Ini artinya breakout. Konfirmasinya adalah pergerakan harga akan lanjut turun ya. Jadi ketika ada candlestick seperti ini yang breakout dari support, teman-teman bisa sell. Nah, begitu juga nanti di sterling jika memang candle tersebut muncul. Itu ya. Jadi untuk sell tunggu dulu candle sellernya muncul. Kalau nggak muncul ya artinya teman-teman tunggu sell di level atas, ya, jangan sell di bawah. Mungkin jadi pilihan bisa di harga tertinggi kemarin ya di 1.3830-an. Ini sebagai area sell untuk saat ini. Ya, jadi untuk ideal posisi untuk saat ini adalah posisi buy di sterling. Baik, kita lanjut ke Kanada ya. Kita lihat ada Oma Trisnawati juga yang trading Kanada. Dan kita lihat kemarin pergerakan harga dari Kanada ini tertahan di level support ya. Jadi kemarin udah kita buat level supportnya ada di 1.2300 ya, di mana jika level itu masih kuat menahan pergerakan harga maka masih bisa mengangkat atau bisa berpotensi mengangkat ada
harga dari Kanada ini. Dan kita lihat kemarin pergerakan ke atasnya cukup signifikan ya dari Kanada, di mana memang pergerakan kemarin mencapai level tertinggi di 1.2390-an. Dan seperti apa hari ini? Kalau saya lihat hari ini pun bayarnya masih oke ya, artinya masih ada potensi untuk Kanada ini kembali ke atas, walaupun sekarang ini sudah mendekati area resisten. 1.2407 ini merupakan level resisten ya, atau harga tertinggi di tanggal 17 Oktober 2021. Nah ini dulu untuk rintangan harga ya yang paling dekat. Jika nanti harga bisa membreakout dari level ini, maka kenaikan selanjutnya bisa berpotensi sampai ke level 1.2470-an. Itu adalah resisten selanjutnya. Nah ini level ini. Oke, belum. 1.2430 ya, 1.2430 menjadi resisten selanjutnya di sini. Dan selanjutnya lagi kita bisa lihat di ini ya, 1.2470. Nah, ini. Lalu kita lihat ya, nanti seperti apa untuk tekanannya, apakah berhasil membreakout dari resisten terdekat. Untuk selanjutnya pergerakan dari Kanada ini balik lagi ke level 124, 12425 ya, untuk yang selanjutnya, dan yang tertinggi mungkin sampai ke level 12470 sampai 12490. Itu target yang paling tinggi untuk pergerakan Kanada mungkin 1 atau 2 hari ke depan. Kalau sekarang posisi yang ideal masih posisi buy kalau saya lihat, karena bayarnya juga masih dominan ya. Gitu ya untuk Kanada. Dan selanjutnya kita coba analisa yen. Oke, yen. Minggu kemarin ini sempat sampai ke level tertinggi ya. Dalam beberapa tahun terakhir itu mencapai level 114.60-an. Nah, level 114.60-an ini merupakan resisten pada beberapa tahun yang lalu ya, kalau saya lihat ini nih. 2018, kemudian 2017, ya 2017 dan 2018 merupakan level resisten untuk yen. Itu di level 114.60, dan untuk tahun 2021 ini kembali lagi mencapai level tersebut dan tertahan. Kalau kita lihat pergerakannya masih tertahan di level tersebut ya, artinya harga terkoreksi ya. Koreksinya kita lihat ini sampai ke level support trendline. Jadi trendline ini juga berfungsi sebagai support, di mana ini adalah tahanan harga untuk yen. Dan sampai dengan level sekarang di 113.92, ini masih bisa menahan pergerakan harga lagi. Itu masih jadi tahanan yang cukup signifikan ya untuk yen. Dan karena sekarang pergerakan harga berada di level support trendline, maka untuk yen saya lihat masih bisa kita buy ya. Jadi posisi idealnya untuk yen ini posisi buy dengan target adalah di level tertinggi kemarin di 114.60. Itu target untuk posisi buy. Namun karena memang sekarang ini merupakan level tertinggi dari beberapa tahun terakhir, ya mungkin teman-teman nanti lebih bisa sell ya ketika harga berada di sini untuk jangka panjang. Jadi kita bisa simpan untuk 1 minggu juga bisa ya, saran saya, tapi di level tertinggi di 114.60 kalau mau sell. Kalau sekarang ini belum ada konfirmasi dari trend lainnya di breakout, ya teman-teman jangan sell dulu di level sekarang. Ini mendekati level support, yang ideal adalah posisi buy. Itu teman-teman ya untuk yen. Secara tren masih up dan sekarang pergerakan berada di level support, teman-teman bisa buy dengan target harga tertinggi beberapa waktu yang lalu di level 114.60.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke Nasdaq. Nasdaq masih konsisten naik ya. Sekarang harga di level 15.500-an. Dan kalau kita ngelihat secara tren pun Nasdaq ini masih dalam pola channel up-nya. Karena kalau saya lihat ini pergerakan masih akan mencoba ke atas ya. Kemarin ini ada resisten di 15.400, sudah di breakout juga, dan sekarang di 15.500. Dan kalau saya lihat ini pergerakan berpotensi untuk mencapai level tertingginya lagi. Ini kan harga tertinggi dari Nasdaq ini di 15.700 ya. Ini resisten yang paling dekat dan merupakan harga tertinggi sepanjang masanya. Ini terjadi pada tanggal 6 September 2021 kemarin, dan saya lihat ini akan dicoba lagi. Yang artinya teman-teman mungkin bisa ambil peluang di situ ya. Teman-teman bisa sell di level tertinggi lagi untuk mengambil atau mencari koreksi harga ya. Kalau saya lihat sih masih akan ada koreksi di level tertinggi ini. Ya karena level 15.700 ini level yang cukup tinggi untuk harga Nasdaq ya, dan merupakan harga tertinggi sepanjang masa. Harusnya ada koreksi. Dan kalau teman-teman takut untuk ambil sell ya dengan lot yang besar ya, teman-teman harus atur lotnya seminim mungkin agar nanti ketika harga naik lagi ya, teman-teman bisa averaging sell lagi. Ya. Kalau saya lihat 15.700 masih jadi tahanan, namun jika di breakout maka targetnya ke 16.100, itu target kenaikannya. Artinya kalau teman-teman coba sell 15.700 bisa, tapi dengan lot yang minimal. Ketika harga breakout lagi, teman-teman tunggu di 16.100 untuk teman-teman ambil sell lagi di averaging ya. 16.100 itu merupakan resisten yang cukup signifikan. Artinya juga itu merupakan harga tertinggi baru lagi jika memang harga bisa mencapai level tersebut. Oke. Dan untuk level sekarang, kalau kita ambil posisi buy cukup riskan ya, cukup riskan karena pergerakan harga sudah mendekati area tertinggi. Ya, walaupun kita lihat secara tren pergerakan masih kuat ke atas, namun di level 15.500 ini sudah mendekati level harga tertinggi di 15.700. Jadi agak riskan kalau teman-teman ambil buy di level ini. Kalau mau buy, mending tunggu harga koreksi dulu di level 15.200 ya. Jadi pilihan untuk kita buy. Atau di level yang lebih rendah lagi di area support ini di 14.900. 14.800 adalah level support yang signifikan. Ini untuk jadi area buy. Jangan ngelihat sekarang pergerakan harga kuat ke atas teman-teman buy, karena pergerakan sudah mendekati area resisten. Itu ya untuk gambaran Nasdaq. Jadi kita akan tunggu lagi di atas untuk kita ambil posisi sell. Saya pun lagi nunggu harga di 15.700 untuk siap-siap ambil sell, atau nanti ambil sell lagi di level 16.100. Oke, itu gambaran untuk Nasdaq. Kita lanjut ke minyak. Oke, harga minyak sekarang bermain di level 83.9, di mana kalau kita melihat memang tekanan beli untuk minyak ini cukup signifikan dalam beberapa minggu terakhir ya. Secara tren juga pergerakan masih kuat ke atas, dan kalau saya lihat untuk pergerakan hari ini pun ini masih berpotensi untuk naik lagi sampai ke level tertingginya lagi ya. Walaupun kemarin ini sempat tertahan di level 85. Jadi ini harga tertinggi dari beberapa tahun terakhir. Ini harga 85 ini pernah terjadi di tahun 2014 bulan Oktober. Dan 2021 ini kembali lagi ke level tertinggi di 85. Ya, sekarang kalau saya lihat ini pergerakan masih cenderung ke atas ya, namun ke atasnya pun masih terbatas di level 85, udah jadi tahanan atas karena di sini ada candle bearish engulfing, di mana candle ini merupakan tanda bahwa di harga 85 itu banyak supply-nya. Ya. Itu teman-teman, kalau mau ambil peluang pada minyak ya, teman-teman bisa buy level sekarang. Di level 83 bisa buy, tapi targetnya ini tidak akan terlalu besar ya. Maksimal teman-teman pasang take profit itu di 84.5.
Terus saran saya ya, sampai kayak tertinggi kemarin, mungkin bisa ya, 85,4. Namun kalau untuk take profit yang lebih aman, yang lebih jelas itu di 84,5 ya. Itu mungkin target yang bisa dicapai untuk hari ini untuk posisi buy. Dan teman-teman bisa pasang manajemen resiko atau stop loss itu di bawah dari uptrend line ini ya. Kalau ambil posisi buy. Ini kalau kita lihat untuk support yang signifikan adalah level support trend line di level 82 ya. 82 ini jadi harga tahanan yang cukup signifikan. Kalau sebenarnya kalau pengen harga yang bagus ya tunggu di 82, tunggu di level support. Namun di level 83.9 sekarang pun kita lihat bayarnya sudah mulai masuk nih di candlestick 4 jam. Namun target kita nggak akan terlalu besar ya, hanya sekitar $0,5 kenaikan. Atau di level 84.5 itu target kenaikannya ya, nggak akan terlalu besar. Kalau teman-teman beli di 82 mungkin targetnya bisa sampai ke 85 lagi, ada 3 poin, ada $3 potensi kenaikan dari minyak. Dan untuk posisi sell saya masih merekomendasikan di bawah level 85 ya, di bawah level 86 teman-teman bisa ambil posisi sell. Tentu untuk posisi sell ini sekali lagi hanya mengambil koreksi harga dari tren kenaikan minyak ini ya. Jadi artinya bukan untuk jangka panjang. Dan untuk manajemen resikonya, untuk posisi sell harus ketat. Di 86, itu teman-teman harus cut. Jadi kalau ada harga pergerakannya sampai ke level 86, artinya membentuk harga tertinggi baru lagi, posisi sell-nya harus di-cut. Karena potensi pergerakan harga bisa sampai ke level 89. Itu kalau marginnya nggak cukup ya, tapi kalau teman-teman punya strategi untuk di averaging, ya saya pun ada strategi di averaging di minyak, ya jadi level 85 saya sell dengan lot yang minimal, nanti ketika harga naik lagi mungkin sampai di level 88 saya sell lagi. Jadi ditahan boleh, asalkan dengan manajemen risiko yang sudah terukur ya, lotnya harus sesuai, ketahanan dana juga mesti oke. Tapi kalau teman-teman nggak pakai strategi averaging, di level 86 itu harus di-cut posisi sell ya. Itu ya untuk minyak saat ini range-nya bawah 82 untuk support dan di atas masih di harga tertinggi kemarin di level 85.3. Oke, kita lanjut ke pair yang terakhir, ke gold ya. Ya, sekarang harga di 18.03. Kemarin kita lihat pergerakan sampai ke level 18.10 ya. 18.10 ya, benar ya. Oke. Ini jadi harga tertinggi kemarin, dan kalau kita melihat secara tren pun, kemarin sudah kita bahas, secara teknikal pergerakan harga emas ini berada pada pola up channel. Jadi range-nya itu akan bermain pada level ini, level dari up channel ini. Untuk level support kita bisa lihat dari support trend line, ada masih di level 1782 ya. 82 ini masih jadi support yang cukup signifikan. Pertama adalah support trend line, garis biru bawah. Dan yang kedua adalah support dari historical harga terendah di 22 Oktober kemarin. Di level 1782 saya pikir ini level yang cukup kuat ya untuk menahan pergerakan kenaikan harga emas. Dan untuk atas, ya teman-teman bisa lihat ini level dari resisten atau resisten dari pola ini ya, ini masih jadi tahanan atasnya untuk pergerakan harga emas. Walaupun saat ini level 18.13 merupakan resisten atau harga tertinggi pada tanggal 22 Oktober kemarin. Ini resisten yang paling dekat, 18.13, dan kemungkinan besar akan dicapai level tersebut. Dan kalau kita melihat level yang lebih tinggi, maka target untuk kenaikan harga emas ini bisa sampai ke level 18.20 sampai ke level 18.33. 18.20 yang merupakan level dari harga tertinggi di tanggal 31 Agustus dan 29 Agustus ya.
Ini resisten yang paling resisten nomor 2 setelah 1813. Yang paling dekat kan 1813, kemudian 1820, dan yang signifikan itu ada di 1833. 1833 ini merupakan resisten yang cukup kuat ya. Udah 4 kali bahkan dicoba. Yang pertama di 14 Juli 2021, kemudian 29 Juli 2021, ini juga dicoba di 4 Agustus, dan dicoba lagi sebelum harga jatuh di tanggal 2 September. Artinya level 1833 ini jadi tahanan yang cukup signifikan. Mungkin harga bisa ke sana, namun targetnya atau rintangannya harga harus lewat di 1820 dulu sebagai resisten yang cukup kuat untuk menahan kenaikan harga emas ya. Untuk range hari ini kita bisa lihat di layar ya, 1782 jadi level support harga kanan bawah, dan untuk atas kita ambil di 1820. Ya, untuk support terdekat pada harga emas ini di level psikologis ya, 1800 menjadi tahanan atau support yang paling dekat saat ini. Jadi kalau kita ngomong range kecilnya ada di 1800, atasnya ada di 1813, itu range kecilnya, dan untuk range besarnya sekali lagi ada di level 1782 sampai ke level 1820 untuk range besar. Kecenderungan pergerakan harga saya lihat masih naik ya, karena pergerakan harga berada pada pola up channel. Begitu teman-teman ya untuk emas. Silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan dibuka mic-nya atau ketik di kolom chat ya. Saya tunggu. Baik, seperti itu ya gambaran untuk pergerakan harga hari ini. Ini tidak ada pertanyaan, jadi mungkin untuk analisa pagi ini saya akhiri teman-teman. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi ini peluang bisa teman-teman ambil pada perdagangan hari ini. Pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Oke, semuanya ketemu lagi untuk besok hari. Dan selamat beraktivitas, jaga terus kesehatan, salam profit semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Yeah.